Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengamankan hasil diskusi kami, yaitu pertemuan ke-11, yaitu yang pertama, mengapa Banten menguasai Jakarta atau Sunda Kelapa pada tahun 1527. Yang kedua yaitu apa saja hikmah yang dapat diambil dari perseteruan Bapa dan Anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh FOC Belanda untuk menangguk keuntungan. Yang ketiga, bagaimana proses perubahan nama ibu kota Jakarta dilihat dari perjalanan sejarahnya. Yang keempat, mengapa Gubernur Anies mengembalikan nama kota tua Jakarta menjadi Batavia lagi. Dan yang terakhir yaitu berikan narasi yang masuk akal bahwa dari sebuah kota tua khusus Nasai dengan emisi kendaraan ketika diubah atau disulap menjadi kota yang ramah dengan pedestrian atau penjalan kaki dapat mengubah strata manusia menjadi setara. Baiklah, saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu mengapa Banten menguasai Jakarta sebagai Jakarta atau Sunda Kelapa pada masa 1527. Banten menguasai Jakarta ini karena Portugis yang hendak menguasai Jawa. Jadi yaitu Banten ini menguasai Jakarta itu untuk menghadang Portugis yang hendak menguasai Jawa. Kemudian yang kedua yaitu apa saja hikmah yang dapat diambil dari perseteruan bapak dan anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC Belanda untuk menanggung keuntungan. Yang hikmah yang dapat diambil yaitu dari konflik Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji dapat diambil adalah bahwa kehancuran sebuah kerajaan di Indonesia dapat juga disebabkan karena keserakahan dan ambisi keluarga kerajaan itu sendiri. Keserakahan ini dapat dilihat dari bagaimana Sultan Haji ingin merebut kekuasaan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai pemimpin Kesultanan Banten. Demi menggapai keinginannya sendiri, Sultan Haji memilih untuk bersekutu dengan FOC atau Konstitusi Dagang Hindia Belanda. Padahal Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang keras berkedudukan VOC di Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana proses perubahan nama ibu kota Jakarta dilihat dari perjalanan sejarahnya. Pada mulanya nama ibu kota Jakarta ini yang pertama yaitu Sunda Kelapa pada tahun 1397 sampai 1527. Yang mana Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa. Kemudian diubah menjadi Jayakarta pada tahun 1527 sampai 1619. Perubahan nama menjadi Jayakarta diperkirakan terjadi pada 22 Juni 1527. Kemudian berubah lagi menjadi Batavia pada tahun 1619 sampai 1942. VOC telah berhasil merebut kota Jayakarta pada tahun 1619 dan mengubah namanya menjadi Batavia. Kemudian berubah lagi menjadi Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan sejalan dengan kebijakan denederalisasi. Nama Batavia diganti dengan The Jakarta atau nama lengkapnya The Jakarta Tokubetsushi. Kemudian yang terakhir yaitu barulah diubah menjadi Jakarta pada tahun 1945 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan meninggalkan nama Jepangnya. Kemudian yang keempat, mengapa Gubernur Anies mengembalikan nama kota tua Jakarta menjadi Batavia lagi? Karena
Anies menjelaskan alasan pemberian nama Batavia itu karena agar wilayah Kota Tua dapat mencerminkan masa lalu di kota modern masa depan. Dan yang terakhir, berikan narasi yang masuk akal bahwa dari sebuah kota tua, pusat Pasai dengan emisi kendaraan ketika diubah atau disulap menjadi kota yang ramah dengan pedestrian atau penjalan kaki dapat mengubah strata manusia menjadi setara. Akan dijelaskan oleh Yola Mentari. Baiklah, saya akan menjelaskan narasi kota tua atau kota yang ramah dengan pedestrian dapat mengubah strata manusia menjadi setara. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan dan sekelompok orang yang bergantung satu sama lain secara fungsional. Kota akan dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi, dan manufaktur. Jadi pedestrian itu bisa memengaruhi kehidupan manusia di sebuah kota agar kota tersebut dari kota tua menjadi kota yang ramah pedestrian. Perkembangan dari suatu kota dipengaruhi oleh masyarakat yang menjadi pengguna perkotaan. Pedestrian juga bisa kita sebut adalah pergerakan atau sirkulasi perpindahan atau sirkulasi dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan jalur pedestrian yang seperti menjadikan pejalan kaki sebagai arus utama pastilah mengedepankan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mulai dari anak-anak, ibu hamil, lansia, hingga para penyandang disabilitas bisa menggunakan pedestrian tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.